Mulai. Kalau bisa diakhiri. Hari ini ada yang nggak masuk. Ini beneran ini ya? Rafael. Mana? Tidak ada surat ya? Rafael saja. Yes. Yang lain? Untuk pertemuan kali ini, yang pembelajaran informatika, kalian akan mempelajari tentang komunikasi melalui tools kecerdasan artifisial. Ya. Oke, sebelumnya, apakah kalian pernah menggunakan aplikasi seperti Google Translate? Pernah nggak? ChatGPT itu apa? Mencari jawab. Kalau translate itu apa? Mana? Kalau ChatGPT kamu gunakan untuk apa? Belajar. Nah, untuk pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi berbagai jenis tools AI yang digunakan dalam komunikasi digital seperti Google Translate, ChatGPT, Voice Assistant, dan Image to Text tool. Ya. Manfaat pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran ini siswa tidak hanya mengetahui bahwa AI adalah teknologi canggih, tetapi juga memahami cara memanfaatkannya secara etis, efisien, dan produktif untuk mendukung komunikasi, pembelajaran, serta kehidupan sehari-hari di era digital. Nah, ini secara pengertian, ya, nanti bisa dicatat sedikit-sedikit untuk apa materinya. Apa itu tools kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial atau AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer meniru kemampuan berpikir manusia seperti memahami bahasa, mengenali gambar, mendengar suara, dan mengambil keputusan. Ya, jadi AI itu kecerdasan buatan. Dalam komunikasi digital, AI membantu manusia berkomunikasi lebih mudah, cepat, dan lintas bahasa. Kenapa lintas bahasa? Seperti translate tadi, ya kamu bisa gunakan itu. Nah, contoh penerapan AI dalam komunikasi. Yang pertama, penerjemahan otomatis bahasa asing, chatbot untuk menjawab pertanyaan pelanggan, asisten suara yang membantu mencari informasi, aplikasi pengenal teks dari gambar atau suara. Nah, sekarang kita akan berkelompok. Ya, kelompoknya ini sudah terbentuk. Jadi ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, kelompok 1 ada Rafael dan seterusnya, kelompok 2 ada Bowo dan seterusnya, sampai dengan kelompok 6 dan seterusnya. Silakan berkelompok. Untuk berdiskusi. Nanti saya kasih LKPD, lembar kerja statistik atau lembar kerja murid, bahan untuk kalian berdiskusi. Ya, silakan kelompok 1 berada di depan paling kanan, 1, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sebelah sini, kelompok 4 belakangnya kelompok 3, kelompok 5, kelompok 6. Ya, silakan. Bukunya bisa dibawa. Kursinya boleh dipindah. Kursinya dipindah.
Belum ada ya. Sudah jelas tadi yang saya jelaskan? Jelas ya. Nah ini ada LKPD ya, atau LKM, Lembaga Kerja Murid. Ya ini nanti berkelompok, kalian diskusikan. Ya kalian pakai materi yang sudah saya jelaskan tadi untuk melaksanakan ini. Ya ini berkelompok. Silakan ditulis nama anggota kelompoknya di bagian pojok kanan ya, kamu tulis. Ya, silakan didiskusikan. Sudah selesai diskusinya? Sudah selesai. Oke. Sudah. Kalau sudah, saya ingin perwakilan dari kelompok saja untuk presentasi kelompok berapa yang ingin maju. Sudah selesai. Kelompok berapa? Kelompok 6. Oh ya, kelompok 6. Ya, kelompok 6 silakan untuk presentasi. Ayo, silakan untuk kelompok 6. Kelompok 6. Yang lain silakan disimak. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan sama yang lain? Jawabannya ada enggak? Untuk yang itu tools paling membantu, nah itu kan ada 4 tools ya. Ada apa tadi? Google Translate, terus ChatGPT, yang terakhir. Nah itu kan ada 4, pasti kan berbeda. Untuk yang tools yang paling membantu, ya kalian ada yang sering pakai Google Lens, ada yang sering pakai Translate, ada yang pakai ChatGPT, semuanya sama. Tujuannya apa? Untuk membantu. Ya, yang perlu diingat di sini yaitu apa? Tapi harus hati-hati bahwasanya AI itu jangan menggantikan
apa? Kita sebagai manusia, tapi sebagai alat bantu. Gitu nggih? Nah, ada ditanyakan kelompok 6? Sudah ada? Sudah ada tapi ditutup. Waalaikumsalam. Siapa dulu? Nah, sekarang kita akan berlatih ya. Jadi setelah kalian mempelajari apa yang saya sampaikan tadi, kemudian kalian sudah berdiskusi tentang materi ini, kita ada soal latihan ya. Sebelum kita masuk ke soal latihan, biar kita fokusnya tetap terjaga ya, fokusnya masih bagus, kita coba ada satu permainan. Saya punya satu permainan. Permainannya cukup sederhana ya, kalian cukup hanya tepuk tangan saja. Kalau 1, 2, kalau 2 nggak usah, kalau 3 1 kali. Oke, coba 1 1 1 2 3 3 1 3 2. Ya, saya kira sudah fokus semuanya. Ya, hanya ditingkatkan di fokusnya, pikirannya pusatkan dulu di pembelajaran, jangan pikir yang lain dulu. Ini saya bagikan ada hal nanti kalian kerjakan. Ya. Soalnya berkaitan dengan materi yang sudah kita bahas. Ya, ya silakan dikerjakan. Waktunya kira-kira nanti 10 menit cukup ya. Ya 10 menit karena soalnya juga saya juga tidak cukup begitu sulit. Jadi cukup. Ya silakan dikerjakan dulu. Belum. Ya, AI apa? Dalam kehidupan sehari-hari ya, mulai dari pengertian, kemudian manfaatnya, etikanya, apalagi tadi? Ya itu. Apakah kalian memahami instruksi yang diberikan? Paham nggak penjelasan tadi? Kemudian kesulitan apa yang kalian alami selama pembelajaran? Ada kesulitan nggak? Kesulitan nggak? Nggak ada, yakin? Ya. Kemudian yang keempat, bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Nomor 1 sampai 6 kalian yang mana ini? 1 dan 2 itu artinya berarti paham. Nggak ada yang 6 kan? Nggak ada yang sampai kepalanya berasap? Nggak ada gitu. Nggak ada. Dan pada kejuruan pembelajaran hari ini ya, untuk pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang struktur data. Nanti ya silakan dibuka di bab berikutnya ya, kita akan belajar itu. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.